Saya Maulati Salwa dari Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan menceritakan sejarah desa yang ada di Kecamatan Gelaga. Gelaga adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di kecamatan ini adalah sebagai petani tambak. Daerah pertanian di daerah ini adalah sawah tambak, artinya tanah di daerah ini dapat ditanami padi dan juga digunakan untuk tambak ikan atau udang secara bergantian. Kecamatan Gelaga merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan yang terletak di bagian utara, kurang lebih 15 km dari ibu kota Kabupaten Lamongan. Tahu nggak sih, jika Lamongan memiliki banyak monumen atau patung ikonik yang menjadi landmark populer sebagai identitas dan kebanggaan di berbagai wilayah kecamatan ataupun desa. Tugu Bandeng adalah tugu yang berada di pertigaan Lonjong, salah satu tugu yang menjadi simbol atau identitas daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari Kecamatan Gelaga yang merupakan salah satu penghasil budidaya ikan bandeng di Lamongan. Jumlah desa di Kecamatan Gelaga Kabupaten Lamongan ada 29 desa. Kecamatan Gelaga juga memiliki 86 dusun dan 5.019. Jumlah desa di Kecamatan Gelaga Kabupaten Lamongan adalah 29 desa. Kecamatan Gelaga juga memiliki 86 dusun dan 9.558 kepala keluarga. Jadi di sini saya akan menceritakan satu legenda yang berada di salah satu desa yang berada di Kecamatan Gelaga, yaitu Desa Medang. Nah, di Desa Medang ini ada sebuah adat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat sekitarnya. Adat tersebut yaitu larangan untuk memakan olahan ikan lele. Meski dikenal identik dengan penyatan lele, sebagai warga Lamongan justru dilarang makan lele. Mereka yang nekat mengkonsumsi ikan berkumis atau tersebut akan mendapatkan balasan berupa kulit yang terkelupas. Yang menerapkan celana makan ikan lele adalah semua warga Desa Medang, Kecamatan Gelaga, Lamongan. Jangan mengkonsumsi, membudidayakan atau menjual lele pun mereka tak berani. Hal ini bukan tanpa alasan. Para leluhur percaya kejadian buruk akan menimpa siapa saja yang melintas. Salah satu kulit yang terkelupas tanpa sebab. Seiring perkembangan zaman, celana tangan tersebut tidak hanya terjadi pada warga Desa Medang saja, melainkan juga berada di beberapa kecamatan Lamongan, bahkan sampai di luar Lamongan, seperti Gresik hingga Solo. Siapa saja yang punya keturunan dari sini, yaitu Desa Medang, dilarang memakan lele, kata Kepala Desa Medang, Hasanuddin, ketika ditemui beberapa waktu lalu. Pernah ada salah satu seseorang warga yang nekat menjual lele, hanya menjual bukan sebaliknya. Tak berselang lama, warga tersebut mendadak buta. Warga menganggap larangan tersebut sebagai kutukan. Namun pesan dari leluhur harus dijaga. Celana tangan tersebut berawal dari kejadian yang dialami Mbah Boyopati, salah satu utusan Sunan Giri yang makamnya berada di Desa Medang. Salah satu Mbah Boyopati mendapatkan perintah dari Sunan Giri, yakni mengambil keris yang ketinggalan di rumah Mbok Rondo Barang. Lokasinya kurang lebih 8 km dari Desa Medang. Saat pengambilan, Mbah Boyopati menggunakan keilmuannya. Tanpa masuk rumah, keris tersebut bisa berada di tangan. Lihat itu, Mbok Rondo Barang tidak terima. Dia merasa dilangkahi, apalagi menurut dia cara tersebut dianggap tidak sopan. Tak berselang lama, dia berteriak-teriak hingga warga datang. Teriakan tersebut membuat Mbah Boyopati lari hingga dikejar warga. Utusan Sunan Giri itu kemudian menyelamatkan diri. Dia berlari hingga ke Desa Medang. Karena sudah terdesak, dia masuk ke sebuah sendang atau kolam yang banyak ikan lele. Berdasarkan cerita yang turun-temurun, ikan lele tersebut menutupi tubuh Mbah Boyopati yang ada di dalam air. Warga yang sedang mengejar Mbah Boyopati kehilangan jejak. Mereka tidak menyangka bahwa Mbah Boyopati berada di dalam sendang, sebab jika ada orang di dalamnya, otomatis ikan lele tidak bergerombol. Karena merasa terselamatkan, Boyopati memberikan pesan dan mewanti-wanti warga Desa Medang dan turun-temurunnya agar tidak makan lele. Pesan tersebut dijaga betul sampai sekarang. Jika ada yang melanggar, balak pun bisa mendekatinya. Yang pasti kulit bisa terkelupas hingga berwarna putih, sembuhnya juga susah, kata Hasanuddin. Dimakan Mbah Boyopati atau yang diberi nama Syekh Abdus Somad juga terdapat sebuah kubangan seperti sendang. Konon lokasi itu menjadi tempat Mbah Boyopati menyelamatkan ikan lele. Bagi mereka yang terlanjur makan lele, biasanya harus berziarah ke makam Mbah Boyopati. Setelah
Setelah berdoa, warga bisa mengambil kembang kering yang ada di makam. Setelah itu dioleskan pada kulit yang terkelupas dan berwarna putih. Ada juga yang dicampur dengan air sekitar kubangan atau senang di area makam. Warga Desa Medang juga rutin menggelar haul akbar setahun sekali di makam Mbah Boyo. Berhubungan dengan Mbah Boyopati dan Mbok Rondo Barang memang kurang baik. Apalagi saat sudah meninggal, Mbah Boyopati merasa iri dengan kondisi makam Mbok Rondo Barang yang sudah tertata dengan baik. Di akhir cerita, keris yang ada di tangan Mbah Boyopati itu dikembalikan ke Sunan Giri. Namun saat dikembalikan, Sunan Giri justru memberikannya. Kalau dilihat, keris itu selalu dibawanya sampai sekarang, kata Bre saat di lokasi makam Mbah Boyopati. Cerita tersebut sudah menjadi kepercayaan. Terlebih lagi ada keluarga yang mengalami kejadian tersebut. Setelah makan lele, kulit tubuh agak terkelupas dan berwarna putih. Pesan leluhur tersebut tetap harus dijaga. Oleh karena itu, beberapa upaya dilakukan Pemkab Lamongan. Selain menjaga kondisi makam sebagai cagar budaya, Pemkab menyelenggarakan Festival Pecel Lele. Festival Pecel Lele diadakan karena Lamongan identik dengan makanan satu itu. Hampir semua pedagang pecel lele berasal dari Lamongan. Di samping itu, festival tersebut menjaga pesan leluhur dan cerita daerah akan melarang makan lele. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapatkan ilmu baru mengenai sejarah Desa Medang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.